Ya, mobil komando mundur lagi mobil komando. Awas, hati-hati jangan ada yang di belakang komando. Mobil komando akan mundur lagi. Ya, selamat pagi sahabat kompas.com. Saat ini saya Sena Olivia, video jurnalis. Oke, cukup. Tengah berada di area patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta. Ya, rekan-rekan Satgas, izin Bung Kumbolo maju lagi 5 langkah ke depan. Ya, saat ini sahabat kompas.com sedang berlangsung demo dari massa buruh yang mengunjuk rasa untuk penolakan terhadap Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Sahabat kompas.com, Sena ajak untuk lihat kondisi terkini di patung kuda. Polisi telah menutup Jalan Medan Merdeka Barat arah istana mulai sejak dari pukul 9 lewat 27 menit tadi pagi, dan ini merupakan sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh massa buruh, yaitu tolak peraturan pemerintah tentang Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Ya, mohon perhatian kepada seluruh rekan-rekan massa aksi. Ya, lalu bisa bergeser, Bu. Kawan-kawan dari CAP bisa bergeser. Dan di belakang rekan-rekan atau kostum. Satuan tugas. Juga untuk tentunya tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan rencana busuk daripada segelintir orang yang ingin memanfaatkan kita sebagai kelas pekerja, kaum buruh dan rakyat dengan mengeluarkan sebuah aturan baru, yakni tabungan perumahan rakyat yang membuat rakyat Indonesia semakin sengsara. Oleh karena itu, ini adalah wujud nyata kepedulian kita semua pada hari ini, berjuang bersama-sama, bergerak bersama-sama, menyuarakan terkait dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat Indonesia, bahwasanya penolakan keras kita terhadap potongan iuran Tapera dan beberapa isu lainnya menjadi sebuah hal yang harus dilakukan oleh para pemangku kebijakan jika mereka benar-benar peduli terhadap kita, terhadap kaum buruh dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, Bung Hamdi, kepada seluruh kawan-kawan yang masih ada di sebelah kanan, bisa bergabung di belakang barisan perjuangan kita. Kita tunjukkan kebersamaan kita tunjukkan kesungguhan kita tunjukkan bahwasanya hari ini, apapun yang terjadi, ini adalah bukti bahwasanya kita sebagai kaum buruh terus bergerak, terus berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih semangat berjuang! Masih semangat berjuang! Yang mau berjuang angkat tangan. Iya, juang teriak lawan. Yang siap berjuang, yang siap berjuang, yang siap berjuang teriak hidup buruh. Partai buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini telah memberikan kita banyak nikmat, sehingga hari ini kita memberanikan diri, melangkahkan kaki, terlibat perjuangan bersama dengan seluruh kawan-kawan lainnya, mewakili suara kaum buruh, mewakili suara rakyat Indonesia yang sebetulnya hari ini tengah merasakan kehimpitan yang sungguh luar biasa. Betul-betul kawan semua. Beberapa waktu yang lalu banyak hal yang mengejutkan kita semua. Di tengah maraknya kasus korupsi yang terjadi, 271 triliun yang dikorupsi oleh sekelompok orang jahat, dan hari ini kita duga kuat bahwasanya jika Tapera tetap diberlakukan, potongan iuran dipaksakan, maka bisa jadi hal itu akan rawan korupsi. Betul-betul kawan-kawan semua. Tidak sebanding dengan keadaan kita hari ini. Kado-kado terpahit terus diberikan kepada kita sebagai kelas kecil, sebagai kaum yang lemah, sebagai kaum yang kecil. Belum lama kawan-kawan merasakan dipaksakan kenaikan pajak sebesar 12% yang sangat memberatkan kita semua atas nama kaum kecil. Betul-betul kawan-kawan. Setelah itu apa yang terjadi? Semua bahan pokok merangkak naik. Harga cabai naik, betul. Harga bawang naik, betul. Harga beras naik, betul. Bahkan yang katanya ada premium sebagai bahan bakar subsidi, faktanya hari ini saya mau tanya kepada kawan-kawan, pernah nggak kawan-kawan temui
di pom pengisian bensin yang kawan-kawan selama ini lewati. Lalu kalau kita berbicara tentang rasa keadilan, di mana adilnya? Rakyat terus diinjak-injak, rakyat terus diperah keringatnya, dan hari ini kita menyaksikan lagi dan lagi secara bertubi-tubi pemerintah memaksakan kehendaknya ingin memangkas secara paksa dengan alih-alih BP Tapera. Betul-betul kawan-kawan semua. Omnibus Law hari ini telah kita rasakan membuat kita semakin sengsara. Berapa banyak anak-anak muda yang tidak punya jaminan kepastian masa depan. Begitu masuk, mereka di outsourcing, magang, bahkan kontrak berkepanjangan, yang membuat kita miris. Hari ini mereka begitu arogan, para pemangku kebijakan yang ada di perusahaan-perusahaan melakukan PHK sepihak, PHK muda, dan PHK murah gara-gara undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Betul-betul kawan-kawan semua. Mana yang katanya undang-undang Cipta Kerja menciptakan lapangan pekerjaan bagi kita semua atas nama rakyat Indonesia? Faktanya apa? Faktanya mereka hanya ingin mengalih daya dari kawan-kawan selama ini pekerja tetap menjadi karyawan-karyawan yang bisa di outsourcing, yang bisa dimagang. Begitu mereka ingin membutuhkan, mereka panggil. Tapi begitu mereka tidak butuhkan, mereka buang begitu saja. Lalu di mana rasa keadilan bagi kita semua atas nama rakyat? Belum lagi kawan-kawan semua, kita menyaksikan seminggu yang lalu ada rencana daripada Kementerian Pendidikan untuk menaikkan UKT uang kuliah tunggal. Betul-betul kawan-kawan. Lalu apakah pendidikan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya? Apakah anak-anak kita, anak-anak kamu, anak-anak kaum buruh yang mana kita ketahui kenaikan upah setiap tahunnya nggak lebih dari 2% tidak bisa menikmati atau mengenyam pendidikan-pendidikan berkelanjutan? Katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana adilnya? Di mana beradabnya? Kita terus sebagai rakyat yang ditindas begitu-bitubi kawan-kawan. Oleh karena itu, seyogyanya ini adalah pemantik untuk kita semua. Kemarahan kita atas nama kaum kecil, kemarahan kita atas nama kaum buruh, kemarahan kita atas nama rakyat Indonesia. Hari ini sebagai pertanda kita mengingatkan kepada mereka para pemangku kebijakan, wahai kalian para pemangku kebijakan, jangan semena-mena memutuskan kebijakan yang merugikan kita dan menyengsarakan kita atas nama rakyat Indonesia. Saya mau tanya kepada kawan-kawan semua, ini sudah masuk di bulan Juni. Saya mau tanya kepada kawan-kawan semua yang hari ini selalu berdebat, berjuang, berkutat, bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan di internal kawan-kawan pekerja. Saya mau tanya, adakah kenaikan kita bisa menutupi segala bentuk kenaikan bahan-bahan pokok? Berapa naiknya? Berapa kenaikan upah naiknya? Tidak pernah lebih dari 5%. Bahkan telah ditetapkan 1 sampai dengan 2%. Betul-betul kawan-kawan. Hanya karena menjaga stabilitas ini, hanya karena untuk menghindari perpindahan perusahaan ke negara-negara lain. Tanya, hari ini justru kita sebagai rakyat yang dikorbankan. Hari ini justru kita sebagai pekerja yang dikorbankan. Hari ini justru kita sebagai kaum kecil yang dikorbankan. Oleh karena itu saya mau tanya kepada kawan-kawan semua yang hadir hari ini, siap berjuang bersama-sama? Siap berjuang bersama-sama? Siap berjuang bersama-sama? Kawan-kawan semua, percayalah kawan, tidak pernah ada perjuangan yang sia-sia. Hari ini kawan-kawan menunjukkan kesungguhan, mewakili jeritan suara-suara kaum lemah, kaum kecil, di lorong-lorong pabrik, di bisingnya dalur-dalur mesin. Mereka menitipkan harapan kepada kita semua, kepada kaum yang terlibat berjuang bersama-sama untuk menyuarakan apa yang menjadi jerit hati mereka, kawan-kawan semua. Oleh karena itu kepada kawan-kawan semua, hari ini adalah pertanda kita mengabarkan kepada seluruh kawan-kawan yang ada hari ini untuk disampaikan kepada seluruh rekan-rekan pejuang-pejuang buruh lainnya bahwasanya perjuangan gerakan serikat pekerja untuk menuntut rasa keadilan itu harus terus diperjuangkan. Akan Allah datang berhenti. Ibu ngambil sini. Siap berjuang bersama-sama? Siap berjuang bersama-sama? Berjuang dengan partai
Saya bangga atas semangat kawan-kawan semua. Saya sangat bangga kepada keteguhan juang kawan-kawan semua. Karena di saat ada regulasi yang timpang, di saat ada regulasi yang timpang, kita tidak boleh diam begitu saja. Apalagi hari ini Tapera PP21 sudah kita cermati bersama-sama. Tujuannya di muka bagus, memang harus negara harus hadir, peduli terhadap rumah rakyat yang belum mempunyai rumah. Tapi caranya yang mewajibkan, artinya mewajibkan itu adalah pemerasan terhadap kaum buruh. Kaum buruh berjuang upah, berjuang sendiri. Pemerintah tidak peduli. Tapi di saat ada pajak, ada tabungan, ada aturan terkait tentang kepentingan pemerintah, seakan-akan dipaksakan dan harus dilaksanakan. Apakah kawan-kawan diam? Ayo, kalau bicara tidak, angkat tinggi-tinggi. Apakah kawan-kawan diam? Lawan, lawan, lawan. Terus kita ajukan perlawanan, teman-teman sekalian. Hari ini adalah awal pemanasan terkait tentang PP21. Tapi kami minta kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, kehadiran kami mengingatkan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan buruh dan masyarakat kecil. Bayangkan kawan-kawan semua, kalau Tapera ini dipaksakan, apakah Presiden belum tahu berapa tanggung jawab buruh yang harus dipertanggungjawabkan? Upah naik 3,4, tapi itu pun adalah perjuangan yang beribu-ribu kali aksi. Tapi hari ini kita diminta, kalau Tapera jalan, kurang lebih tanggungan buruh Indonesia itu 12%. Jaminan kesehatan 1%, jaminan pensiun 1%, jaminan hari tua 2%, pajak penghasilan 5%, dan Tapera 2,5% ditanggung pengusaha 0,5%. Dan perlu diketahui, kawan-kawan buruh juga sudah banyak yang punya rumah. Kawan-kawan buruh sudah mulai bersama dengan KPR-nya. Dan hari ini cicilan-cicilan dan tanggung jawab beban buruh masih banyak. Apalagi biaya sekolah anak-anak buruh juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Masih semangat berjuang kawan-kawan? Masih berjuang? Hari ini panas terik matahari yang membuat keringat rekan-rekan bercucuran begitu deras sebagai tanda pengorbanan kita untuk bisa terus berjuang bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kita tentang kesejahteraan yang benar-benar diberikan kepada kita atas nama buruh dan rakyat Indonesia. Kawan-kawan semua, terus